apa kabar Music Lover semua? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli. Setiap hari Sabtu biasanya kita akan ngobrol-ngobrol di IG Live seputar audio. Hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari Public Relation dari House of Marley. Jadi yang belum tahu, House of Marley itu satu brand audio yang cukup terkenal. Itu base-nya dari USA, dari Amerika. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang apa sih House of Marley itu, produk-produknya apa aja. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama public relation-nya, yaitu, ini nama lu susah banget sih, Pansai Kapardi. Ya, gue panggil aja Pardi lah, sama Steve ya. Pradi Om, namanya Om. Pradi, oh bukan Pardi, Pradi. Oh, Yoi. Berarti gue salah tulis. Tapi kalau Om Glenn mau manggil Pardi juga boleh. Mantap. Itu artinya nama kesayangan, dibuatkan. Amin. Oke, jadi boleh Pradi, boleh Pardi gitu ya. Ya. Oke, mantap. Oke, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini ya, berdua ya. Nanti kita mau pengen tahu lebih jauh tentang apa sih itu House of Marley. Soalnya kita pasti familiar dengan Marley, Bob Marley gitu kan. Pasti itu sangat eye-catching banget tuh di kita, apalagi penggemar musik gitu. Apalagi spesifik musik reggae, pasti tahu banget tuh. Nah, mungkin tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa ini nggak sih perkenalan dulu buat lebih jauh dari Bro Pardi dan Bro Steve. Ya, mungkin dari latar belakang pendidikannya, kemudian dari pekerjaannya gitu, bisa cerita sedikit lah. Iya, mantap. Silakan Pradi. Saya dulu atau Steve? Pradi dulu. Oke. Ya, perkenalkan para, kalau saya nyebut hadirin takutnya disebut terlalu formal. Iya, jangan hadirin lah. Teman-teman aja, bro, kalau bro dan sis, bebas aja. Oke teman-teman, saya perkenalkan, nama saya Pansai Pradi. Saya biasanya dipanggil Pradi. Dan kalau sama Om Glenn, lebih ramahnya disebut Pardi. Yang mana aja boleh. Oke. Nah, saya sendiri latar belakang pendidikan dari ilmu komunikasi S2. Itu kenapa saya relatif dengan pekerjaannya sekarang sebagai PR di House of Marley. Mungkin itu, dan dari usia juga saya masih sangat muda, Om Glenn. Ya, masih single, tapi ya masih single ya. Kalau usia saya masih 29 tahun. Oh, masih muda. Dan saya juga sama seperti Om Glenn, orang Bandung. Namun sekarang stay-nya di Tangerang, di Tangerang. Bali. Itu yang mungkin secara singkat personal saya. Mungkin bisa lanjut ke Steve ya. Oke, perkenalkan Om Glenn. Saya Steve. Umur masih 26 tahun. Saya di sini di House of Marley bertanggung jawab atas konten-konten yang ada di House of Marley, jadi bisa disebut konten kreator juga. Saya basicnya lulusan dari Institut Kesenian Jakarta. Anak IKJ. Yoi, tahun 2012 itu emang agak sedikit melenceng ya, tapi tetap di dunia kreatif juga gitu. Ya, itu mungkin itu. Oke, itu aja ya. Oke. Iya. IKJ, lu ngambil apa di IKJ? Di film, Om. Oh, oke. Memang asik banget ya. Dan televisi. Asik. Oke, nah kita udah kenal nih dari Pradi atau Pardi sama Steve nih. Sekarang kita masuk ke lebih dalam tentang House of Marley. Mungkin buat banyak teman-teman atau music lover yang lagi nonton juga, ada mungkin sebagian yang udah tahu gitu House of Marley, tapi banyak juga mungkin masih apaan sih itu House of Marley, rumahnya Bob Marley gitu, ini jualan rumah apa? Nah, lu bisa cerita sedikit nggak sih sejarah singkat aja dari House of Marley gitu, sama mungkin kayak itu kenapa namanya House of Marley gitu? Silakan Steve. Gua atau lu? Boleh lu lah. Selaku public relation dari Public relation. Betul. Jadi saya sedikit cerita ke story-nya lagi, Bro. Jadi House of Marley itu mulai didirikan itu di tahun 2012. Ya. 2012. Nah, dulu itu awalnya produknya karena konsepnya eco-friendly. Nanti sebelum saya mengulas lebih jauh. Jadi dulu awalnya produknya itu seperti lively up, jadi kayak tas, backpack, yang itu benar-benar terbuat dari ramah lingkungan dengan kualitas yang baik. Nah, di awal tahun 2013, kita mulai mengenalkan produk-produk audio. Nah, produk-produk audio, dan
tentunya masuk di Indonesia itu baru di tahun 2017. Nah, selama di tahun 2017 kita memang tidak terlalu agresif dalam kegiatan campaign atau promosi dari proyek Marley, karena proyek Marley ini berkaitan erat dengan charity, kegiatan amal. Kita selama 3 tahun benar-benar tidak agresif, dan kita di awal tahun 2020 itu kita baru benar-benar mulai melakukan kegiatan campaign mengenalkan siapa House of Marley, dan kita mencoba untuk melibatkan semua masyarakat terhadap gerakan Marley. Nah, sedikit cerita, kenapa namanya House of Marley? Tadi kan Om Glenn bertanya soal itu ya. Nah, memang House of Marley ini sendiri salah satu perusahaan yang dikelola langsung oleh keluarganya dari Marley, yaitu anaknya, tapi namanya Rohan Marley. Rohan Marley. Nah, Rohan Marley ini dia tentunya memiliki suatu filosofi hidup yang tentu itu diajarkan atau diwariskan oleh mendiang ayahnya, House of Marley. Nah, makanya dari House of Marley ini dia dibangun dari 3 prinsip dasar. Yang pertama apa aja, Steve? Masih ingat nggak, Steve? Yang pertama adalah sustainable. Sustainable. Berkelanjutan. Jadi semua produk itu Om Glenn dari House of Marley ini recycle dan bisa jadi bisa ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan. Karena dari visi Bob Marley sendiri yang sangat cinta lingkungan juga. Jadi setiap bahan atau setiap material selalu detail, selalu memperhatikan lingkungan. Jadi yang pertama itu sustainable, berkelanjutan. Yang kedua itu charity, yaitu kemanusiaan. Dan yang ketiga itu keunggulan di dalam membangun sebuah produk. Sesuai tagline dari House of Marley, superior sound dan sustainability. Superior sound. Nah, jadi dari 3 filosofi itu. Nah, charity-nya dari mana sih? Kan ada timbul sebuah pertanyaan ya. Kegiatan amalnya dari mana? Nah, dari proyek Marley ini kita dalam setiap tahunnya keuntungan laba perusahaan 5%-nya itu disalurkan ke One Love Foundation. One Love Foundation itu suatu organisasi kemanusiaan yang dia bergerak di kepemudaan, terus lingkungan hidup, dan perdamaian. Nah, di samping itu kita juga ada proyek Marley ya, Steve ya? Ya, betul. Yang pertama itu reboisasi. Reboisasi lingkungan. Jadi setiap produk dari House of Marley yang terjual itu kami selalu menanam 1 pohon, Om Glenn. Itu. Dan pohon ini juga akan ditanam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu House of Marley menanamkan di Kalimantan. Karena basicnya Kalimantan adalah paru dunia, Om. Dan di samping itu juga kita ada proyek namanya konservasi laut. Konservasi laut. Nah, jadi dalam setiap pembelian produk itu artinya bahwa konsumen kita atau penggemar Marley dia ikut terlibat dalam gerakan menjaga lingkungan. Secara tidak langsung turut serta untuk menjaga lingkungan. Berpartisipasi dalam menjaga lingkungan gitu ya. Betul. Dan yang dimaksud dengan sustainable, berkelanjutan di sini adalah bahwa kita menggunakan produk-produk materialnya yang dia berbahan benar-benar daur ulang, yang ramah lingkungan. Kita di sini menggunakan, di sini ada, Glenn, saya membeli sebuah contoh. Speaker ya. Speaker. Ini dari bahan bambu, Om Glenn. Kenapa kita menggunakan bambu? Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bahan bambu material yang benar-benar sangat ramah lingkungan. Dia dari masa tanam hingga panen itu memerlukan waktu sekitar 5 sampai 7 tahun. Nah, dalam prakteknya hutan-hutan kita rusak karena kita terlalu banyak membeli produk-produk yang menurut kita juga bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, contohnya seperti penanaman pohon jati dan sebagainya itu bisa memakan waktu puluhan tahun. Lama sekali, betul. Panen ya, betul. Untuk panen itu. Sedangkan bambu relatif lebih cepat. Lebih cepat, betul. 8 tahun saja. Dan bambu ini dia kita mencoba mengelolanya dengan suatu teknologi yang
dia memberikan daya rekat yang kuat. Ya, nah ini sebenarnya poin penting karena beberapa teman gue juga sempat nanya, ini kalau dari bambu ini bakalan kuat nggak sih? Nah itu sempat banyak pertanyaan loh dari teman-teman gue yang mencoba barang-barang produk dari House of Marley. Betul. Menariknya lagi Om Glenn. Jadi fakta dari bambu ini, kenapa bambu itu apa ya? Kalau misalnya dari alam kan sesuatu hal yang emang datangnya dari Tuhan gitu ya. Alam. Jadi bambu ini faktanya itu lebih kuat daripada baja. Ya, dia mempunyai mempunyai daya rekat yang lebih baik, mungkin sebanding dengan baja. Om Glenn nanti bisa Om Glenn bisa cek sendiri. Wow. Faktanya tahu itu adalah lebih kuat daripada baja. Kalau dia bisa dikelola dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian juga di samping bambu kita menggunakan material dari rewind fabric yang itu benar-benar komposisinya ini. Apa sih kain ini ya? Di sininya nih Om, ini ada 10% cotton, habis itu ada hem juga. Jadi di kain ini juga apa ya? Bukan sembarang kain gitu, tapi emang memperhatikan lingkungan juga. Ya. Jadi kita menggunakan cotton, terus kita menggunakan hem. Jadi kita mengkombinasikan supaya benar-benar dari alam semuanya, dari natur. Dan kita juga menggunakan plastik yang dia benar-benar plastik berbahan daur ulang. Silikon, kita menggunakan silikon ya. Kita menggunakan silikon dan sebagainya. Nah, di sini House of Marley tentunya ingin juga menunjukkan kepada dunia bahwa produk-produk yang dibuatnya meskipun menggunakan bahan yang dalam kata kutip daur ulang atau kata sekarang misalnya sampah dan sebagainya, tapi kita bisa menunjukkan sebuah keunggulan. Ya. Bukan hanya keunggulan dalam estetika, tapi juga teknologinya. Iya. Teknologinya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya ceritakan. Nah, menariknya, House of Marley dari awal tahun 2017, Om Glenn, kita telah menanam hampir 223.000 batang pohon. Wow, 223.000. Betul. Iya. Wow. Dan di awal menariknya yang di tahun ini ya, karena Bob Marley juga apa ya? Ulang tahun. Ulang tahun ke-75. Pada tahun ini juga House of Marley akan menanam 75.000 ya? Betul, 75.000 batang pohon tapi di Jamaika. Di Jamaika. Tempat tinggal Bob Marley. Ya, ini sebagai salah satu upaya menghormati House of Marley. Jadi kita menanam di Jamaika. Dan sisanya 25.000 itu akan disebar di hutan-hutan yang butuh perhatian dari perbaikan. Termasuk Australia sih yang betul. Luar biasa ya. Benar-benar memang memperhatikan lingkungan sekali ya House of Marley ini. Oke, nah bro, kalau gue boleh tahu, kalau masuknya di Indonesia kan itu biasanya nggak bisa brandnya langsung. Nah, yang mengelola House of Marley di Indonesia sendiri itu perusahaannya apa, bro? Ya, House of Marley sendiri saat ini masih berada di bawah naungan PT Benteng Multi Indotama. Oke, PT Benteng Multi Indotama. Nah, PT Benteng Multi Indotama ini adalah salah satu payung hukum kami dari House of Marley tentunya. Dan ya seperti itu yang bisa kita jelaskan. Jadi saat ini untuk pendistribusian dari House of Marley sendiri kita bekerjasama dengan mitra-mitra Om Glenn. Salah satunya ada Playworks, ada Cellular World, ada Lorus, kadang gitu. Dan tentunya di awal tahun ini juga kita melakukan kebijakan yang tentunya dari manajer House of Marley sendiri di Indonesia, dia melakukan kebijakan untuk terlibat dalam mengenalkan proyek-proyek dari Marley. Oke, jadi memang House of Marley ini udah mulai campaign-nya sekarang ini ya, tahun 2020 ini udah mulai serius, mulai masuk ke store-store gitu, udah mulai memperkenalkan namanya gitu di khalayak ramai sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, bro. Nah, gue pengen tahu nih, kalau produk House of Marley sendiri yang jadi best seller itu apa sih? Apakah misalnya TWS-nya kah, atau in-ear-nya kah, headphone, atau speaker, atau apa sebenarnya produk utamanya yang jadi best seller? Kalau best seller sendiri, kalau TWS emang itu produknya baru banget masuk di Indonesia, Om Glenn. Jadi belum bisa kami katakan. Liberate Air ya ini? Ya, betul. Ini salah satu favorit TWS favorit gue nih.
Ya, ini oke banget loh menurut gua. Liberate Air karena produk baru, jadi belum bisa kami katakan sebagai produk best seller, tapi udah mulai mengalahkan best seller kita, yaitu No Bones Portable, Om. Jadi kalau misalnya Om No Bones. Ya, speaker yang bulat itu sebagai apa ya, produk best seller di House of Marley Indonesia. Tuh. Itu speaker portable ya? Portable Bluetooth. Ya. Namun berdasarkan data stok yang kami miliki, tentunya yang kita kehabisan stok itu mulai di Little Bird. Little Bird itu produk apa? Ya, Little Bird itu earphone ya? Earphone. Oh, earphone. Ya. Dan kita tentunya sangat menunggu bagaimana data dari antusiasme di masyarakat Indonesia ya. Kita perlu memasukkan produk-produk seperti apa aja sih, karena masih banyak produk-produk Marley yang itu belum tiba di dimasukin ke Indonesia. Kita punya piringan hitam, Om Glenn. Turntable. Oh, vinyl, turntable. Gitu. Nah, waktu itu saya sangat tertarik sama Om Glenn. Om Glenn pernah bertanya seperti ini, Steve. Kenapa sih kok harga di Indonesia dengan di luar negeri kok berbeda jauh ya, Om Glenn ya? Nah, benar. betul Om Glenn. Gini Om Glenn, memang seperti di Australia dan sebagainya gitu ya. Mereka harganya hampir mirip karena mungkin ada suatu sistem ekonomi yang pasar bebas di mana biaya impor dan sebagainya mungkin tidak seperti di Indonesia. Ya. Ada kebijakan-kebijakan yang berbeda mungkin ya. Karena regulasi di Indonesia dan negara yang lain itu sedikit berbeda, Om. Betul. Ketika kita masuk ke Indonesia, tentu banyak regulasi-regulasi yang harus kita penuhi ya. Seperti pajak dan lain sebagainya. Bahkan ada juga ya, kayak kita untuk mengatur suatu postal code ya. Postal Bluetooth. Ya. Itu kita harus mengurusnya lagi gitu. Jadi betul sekali. Itu yang menyebabkan kenapa House of Marley di Indonesia harganya sedikit berbeda. Namun saya pastikan kepada teman-teman, kalau begitu saya membeli di luar negeri aja, misalnya ke yang terdekat Australia. Sebenarnya bisa-bisa saja, namun menurut perhitungan kita itu harganya jatuhnya akan sama aja. Iya. Nah, bagaimanapun juga harus mengikuti prosedur yang ada sih, Om. Betul. Iya. Dan yang sangat kita khawatirkan adalah dengan garansinya dan sebagainya. Betul. Namun tentunya kita juga akan memikirkan masalah ini, apakah kita bisa mensiasatinya lebih baik, seperti masukan Om Glenn beberapa waktu lalu ya. Ini kayaknya kalau harganya normal akan sangat laku sekali gitu. Iya. Betul. Yang itu ya. Iya, benar. Tentu kita akan nego dengan pemerintah kali ya. Susah, Om Glenn. Oke. Jadi itu ya yang jadi beberapa produk-produk bestseller dari House of Marley sendiri ya. Nah, sekarang kalau itu kita kan bisa masalah bestsellernya. Kalau sekarang masalah campaign fokusnya apa sekarang yang lagi difokuskan sama House of Marley nih? Yang biasa kan tiap bulan kan biasanya suka ada yang baru tuh, lagi ada promo, lagi ada apa gitu. Nah pas di bulan ini atau mungkin dalam waktu dekat ini apa? Mungkin juga teman-teman mungkin yang tertarik pengen tahu gitu. Ya, gimana bro? Oke, saat ini House of Marley sedang fokus campaign yang intinya adalah kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada sahabat Marley, bahwa produk Marley, meskipun speakernya namanya Marley, namun bukan berarti produk kita hanya dikhususkan untuk musik lagu reggae saja. Bukan ya? Iya. Nah, karena Marley ini kita menjadikan Marley sebagai sebuah sinonim. Sinonim untuk mencari kata-kata yang sepadan dengannya, seperti charity, terus persatuan, positive vibration, gitu. Nah, kita menggunakan nama Marley. Namun dalam prakteknya ya masih saja mungkin image-nya Marley sama dengan reggae gitu ya. Namun dalam prakteknya tidak, karena di dalam teknologi yang kita berikan, yang kita tunjukkan. Kita di sini menyebut istilahnya itu dengan Marley Marley signature sounds gitu. Jadi kita ingin menunjukkan suatu emosi, suatu pengalaman menarik, dan bahkan istilahnya detail musik yang lebih baik gitu loh, yang lebih khas. Karena dalam produk Marley
teknologi kita ingin berupaya untuk mereproduksi dari musik-musik yang ada sekarang dan masuk ke teknologi ini dan melahirkan suatu bass yang lebih bertenaga dan lain sebagainya tentu. Sesuai tagline yang ada kita kampanyekan Om Glenn, jadi superior sound sustainably crafted. Jadi emang kedua kata itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat Indonesia bahwa pentingnya produk dan menjaga lingkungan seperti itu. Dan kami juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang mencintai lingkungan seperti Ras Muhammad gitu kan. Terus Ras Muhammad juga Blido Dix yang akan beberapa waktu dekat ini kita akan mengkampanyekan membersihkan Pulau Bali dan menjaga pantai Pulau Bali. Ada rencana seperti itu. Namun yang jelas campaign yang paling kita utamakan adalah berupaya menjelaskan kepada masyarakat bahwa musik ini maksud kami produk ini bisa masuk bisa dinikmati oleh semua genre musik. Bahkan jadi untuk poin pentingnya untuk masalah peremajaan hutan, kemudian recycle, itu semua pasti poin yang sangat bagus. Tapi tetap aja kalau menurut gue pribadi, teman-teman yang membeli produk House Marley pasti nomor satu mereka akan fokus juga sama suaranya, sound signaturnya tentunya. Jadi walaupun gue membantu peremajaan hutan, tapi kalau suaranya misalnya kurang sesuai sama gue, pasti gue juga belum tentu mau beli gitu. Iya, betul. Nah, terus terang sih kalau gue pribadi sih, gue udah nyobain yang ini kan, Liberate Air. Gue pribadi sih, Liberate Air. Gue pribadi sih untuk benar yang lu bilang sih. Jadi kalau TWS ini buat semua lagu masuk gitu. Jadi bukan cuma reggae doang. Ya, kalau di playlist gue pribadi kan playlist gue itu banyaknya jazz, kemudian classical music. Popular music pastinya gue denger juga, kemudian gue juga suka lagu-lagu folk, country gue juga suka gitu. EDM gue kadang-kadang aja sih, tapi ternyata ini gue nyobain di beberapa genre lagu hampir semuanya masuk gitu. Bahkan yang classical instrument juga masuk, karena ini detailnya bagus banget gue pribadi. Karena waktu lu ingat kan waktu di review gue bilang ini salah satu mungkin TWS mungkin bukan yang terbaik sih, tapi mungkin salah satu yang terbaik dalam mungkin skala 1 sampai 5 yang terbaik, mungkin salah satu poin yang masuk buat gue pribadi ya, dengan selera gue gitu, dengan playlist gue tentunya. Jadi gue sih suka sih ini. Liberate Air gue sangat rekomendasi. Makanya kalau lihat video gue juga gue recommended banget untuk ini. Dan yang lu tadi, yang gue juga kaget itu yang lu bilang bambu sih. Gue tadinya kirain ini di bawahnya ini kayak plastik, ternyata ini juga kayaknya bambu ya, bahan dasarnya di bawahnya. Betul. Gue pikir kayak bambunya yang ininya doang, kan bentuknya bambu, ada gurat bambunya gitu sama inilah gitu. Tapi ternyata pas gue lihat, ini juga ternyata bambu. Jadi memang benar-benar bukan cuman gimmick doang ya, bukan cuma sekedar gimmick untuk masalah peremajaan hutannya, tapi itu memang fokus dari House of Marley sendiri ya. Terus dan suaranya ya, gue pribadi untuk produk ini bisa dibilang suka banget gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau cobain sih, gue rekomendasi untuk TWS ini, dan koneksinya cepat banget ya. Ini gue pindah-pindahin ke, gue ada handphone, ada DAP, ada beberapa, ada tablet gitu ya. Gue pindah-pindahin ini gampang banget untuk dia pindah switch. Misalnya gue mau pakai handphone gue yang A, terus gue mau pindahin gitu, gue mau tetap pakai headsetnya tapi pindah itunya, itu cepat banget loh. Jadi gue pribadi sih ini oke banget nih. Ya, dan jadi saya juga menyarankan, Glenn. Ya, gimana bro? Kadang teman-teman ingin tertarik, ingin mencoba atau membeli produk Marley, namun khawatir kualitasnya seperti apa. Kita mitra kita Playwork, mereka membuka store, membuka store yang itu bisa ada demo. Coba. Ya. Ada demo unitnya. Ada demonya. Demo unit. Oke. Jadi teman-teman bisa cek langsung. Di Playwork sendiri tersebar di beberapa kota di 27 store ya, 27 store di Indonesia. Itu kalian bisa coba-coba tuh. Bisa coba-coba di situ. Bisa coba-coba.
Oke. Ya, itu poin penting karena ya terus terang kan House of Marley barangnya bukan barang 100 ribuan 200 ribuan gitu. Kalau 100 ribuan 200 ribuan ya udahlah gue beli aja di Tokopedia, gue beli, yang nggak suka ya udah cain-cain lah gitu. Jadi 100 ribu 200 ribu. Ini kan lumayan loh. Ini ada yang 3 juta, ada yang 900 ribu, ada yang 4 juta gitu kan. Buat sebagian orang mungkin untuk beli headset, earphone, TWS itu untuk harga segitu kan mungkin bukan yang affordable lah ya. Jadi biasanya memang ini penting banget loh. Ada satu toko yang menyediakan tempat untuk bisa nyobain, itu penting karena kita jadi nggak kayak beli kucing dalam karung. Betul. Jadi beli, oke, gue udah exciting nih. Oh ini House of Marley bagus, pas gue denger, walah ini kok gini sih suaranya, kan jadinya kecewa gitu. Betul. Ya kalau di tagline gua, kalau di Sinfonia selalu itu tagline-nya gini, percaya sama kuping sendiri. Tapi jadi memang harus cobain. Ya, gimana bro? Di luar itu, citra Om Glenn di mata publik itu tuh udah sebagai expert gitu ya, sound engineering gitu ya, yang paham dalam menganalisis suatu produk, suatu teknologi gitu. Jadi kita ya, ketika Om Glenn mengatakan ini salah satu produk terbaik bagi Om Glenn, kita sangat senang sekali Om Glenn. Karena Om Glenn itu sebagai opinion leader. Iya betul. Oke. Expert ya, expert di bidangnya gitu. Kalau saya ngomong House of Marley barangnya bagus, suara bagus mungkin ya. Itu advertising. Benar nggak? Betul. Tapi kalau Om Glenn yang berkata, itu relationship-nya bagus berarti. Ya. Dan kita ada rencana juga bahwa House of Marley sendiri akan membuka di Indonesia official store-nya ya. Doakan Om Glenn semoga lancar. Oke. Pasti. Dan kita juga ada rencana juga akan membuka Coffee Marley. Oh, nice. Garap ya, dan mudah-mudahan House of Marley tentunya bisa diterima di hati masyarakat Indonesia. Betul. Oke, amin. Mudah-mudahan ya bro ya. Oke, bro. Nah kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang bestsellernya, kemudian yang lagi di campaign nih sama House of Marley. Nah, ini rencananya ke depannya lo ada bocoran nggak sih yang akan masuk, produk yang pasti akan masuk lagi di Indonesia nih? Ya mungkin ada teman-teman yang lagi nunggu-nunggu atau mungkin ini gue lagi nyari ini, bisa kebeneran gitu. Sedikit bocoran ya, boleh. Nah, rencananya kita akan mencoba memasukkan turntable, Om Glenn. Oke, turntable, terus juga sebenarnya kita bisa masukin semuanya, Om Glenn. Cuman yang pilih-pilih yang mana kira-kira cocok untuk pasar Indonesia juga pastinya. Betul. Ngomong-ngomong turntable-nya itu rencananya akan dipasarkan di kisaran harga berapa bro, kalau boleh tahu? Kisaran ya? Harga. Itu ya mungkin sekitar di angka 5,5 atau 6 jutaan. Oke. Hitungan kami ya, analisis kotor kami. Di angka segitu. Kalau sekitar segitu sih kayaknya sih masih worth banget sih, masih masuk gitu. Karena beberapa produk persaing juga kurang lebih segitulah. Ya jadi sekitar kayak Audio Technica itu seingat saya 4 atau 5 atau 6 juga kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu cukup oke loh itu harganya untuk turntable kalau rencananya masuknya segitu. Iya. Dan memang dari turntable sendiri kita ada 2 tipe, yang satu stereo up biasa, yang satu Bluetooth. Jadi nanti Bluetooth. Betul, nanti Bluetooth kalau bisa dikonekkan ya. Bisa dikoneksikan, misalnya teman-teman punya produk back of redeem, bisa dikoneksikan dengan teknologi Bluetooth. Oke. Itu kan ada speaker dulu itu tipe apa sih? Gue belum tahu banget tuh speakernya. Iya, ini namanya tipenya back of redeem. Back of redeem. Ini salah satu produk unggulan dari House of Marley. Itu rajanya sekarang, ini yang paling diunggulkan. Oke. Berapa watt loh? Terus apa keistimewaannya? Berapa way, 2 way mungkin, 3 way atau gimana? Untuk detailnya, Steve tahu nggak? Saya tidak terlalu menghafalnya, Om Glenn. Ini dia, mana tuh? Mana ini Bluetooth nih? Ini Bluetooth udah pasti. Ada Bluetooth nih. Baterainya 4400 mAh. Oke. Udah ada 2 tweeter di sini Om. Oh, 2 way berarti ya? 2 way. Ada tweeternya sama ada bass-nya.
Iya betul. Ini base-nya. Terus yang menariknya lagi bag of reading ini sesuai namanya Om. Jadi bag, jadi ini ada tasnya. Tasnya Om. Jadi emang bisa dibawa ya kan pantai dan jalan. Jadi nice. Ini ada tas kayak zaman dulu boombox gitu ya. Iya. Kayak boombox zaman dulu. Nice. Tuh Om Glenn atasnya. Dan salah satu produk yang terlaris Om Glenn itu salah satunya Smile Jamaica. Smile Jamaica. Smile Jamaica wireless. Itu buat sport ya pasti ya? Ya betul, simpelnya kayak gini, dan ini kayak gini, sederhana sekali. Ini laris banget. Oke, itu di kisaran harga berapa tuh bro? Ini di kisaran harga 1.250.000. Oke. 1.200.000 dan teman-teman 420 mereka sangat menyukai yang ini karena simple, ya eye catching kalau pakainya. Oke. Itu salah satu poin penting juga kalau kita pakai sesuatu bisa dilihat jadi menarik gitu ya. Betul. Iya. Dan nextnya ini Pradi, ini yang menariknya. Itu apa? Kita akan masuk redemption ANC. Jadi kayak earbuds gitu, modelnya kayak gini ya. Itu kita akan masuk kurang lebih kayak gini nih, Om. Oh, iya. Kayak TWS juga. Ya, betul. Tapi lebih ke kayak iPhone punya yang earbuds gitu ya. Iya, betul. Dan ini yang saya gunakan Om Glenn. Namanya Headphone? Positive Vibration XL. Oke. Ada vibrationnya. Vibration XL dan produk ini belum masuk ke Indonesia. Ini saya lepas ya, biar ini. Ya. Bentuknya seperti ini Om Glenn. Belum masuk ke Indonesia. Close back ya. Kalau ini pakai, dia benar-benar tertutup. Jadi nggak bener gimana. Nah ini yang boleh tunjukkan Steve? Yang ini Exodus. Ini Exodus yang kedua. Exodus. Ini belum masuk ke Indonesia. Yang pertama masuk. Oke. Exodus biasa. Ini yang keduanya. Betul. Kelebihannya itu udah noise cancelling. Udah pakai auto noise cancelling. Ya. ANC. ANC. Gitu. Oh, jadi ini bakalan barang-barang yang akan masuk ke depannya ya. Iya. Kalau misalnya banyak permintaan akan masuk Om Glenn. Tapi teknologi ANC itu sekarang lagi banyak dicari banget. Ya, active noise cancelling itu banyak brand-brand gede udah banyak yang pakai ya. Audio-Technica, Sennheiser itu semua udah pada ngeluarin juga gitu. Jadi harusnya House of Marley jangan ketinggalan dong. Harus main di pasar yang memang juga banyak peminatnya gitu. Iya, pasti Om Glenn. Oke, ada lagi nggak bro barang yang kira-kira rencananya akan dimasukin gitu? Banyak banget sih kayak Smile Jamaica Wireless tuh. Oh ya, Smile Jamaica Wireless 2. Itu dia lebih buka. Smile Jamaica Wireless 2 itu berarti dia ini adiknya yang pertama dan kakaknya itu cuman kabel aja Om. Jadi emang nggak ada silikonnya. Jadi emang kabel aja yang dikalungkan. Oke. Dan itu perkiraan kami kalau masuk ke Indonesia itu akan dibanderol sekitar 900 ribuan Om Glenn. Masih affordable lah, under 1 juta. Sekitar 700 ribuan. Karena kalau yang Smile Jamaica Wireless 2 itu kita terinspirasi karena udah mulai banyak orang yang lebih aware dengan olahraga Om. Ya kan di masa pandemi apalagi ini, kondisi kayak gini, benar. Lebih aware orang bersepeda kayak running gitu kan. Jadi kita menyajikan suatu produk yang bisa sport banget. Jadi kalau misalnya kena keringat itu tidak rusak segala macam gitu. Kita lebih memenuhi permintaan seperti itu. Iya. IPX-nya berarti akan tinggi ya untuk ketahanan airnya gitu. Betul. Oke bro, ini nggak kerasa kita udah setengah jam lebih loh ngobrol-ngobrol. Kayaknya kita udah mesti masuk ke sesi tanya jawab. Karena dari tadi gue udah lihat di timeline kita udah banyak yang nanya gitu ya. Kayaknya kita mesti sapa sama mungkin kita udah mulai tanya jawabnya ya. Ini ternyata udah banyak di atas. Banyak. Oke, mungkin dari ada pertanyaan pertama mana nih? Dari @nimasyuni_27_noris.id. Kalau untuk pengguna kertas itu kan juga pakai kayu. Apa ada inovasi House of Marley buat gantiin penggunaan kertas? Buset dah. Ini pertanyaan berat sekali. Ada ternyata. Setiap tahun kami juga memperbaiki sesuai visi kami kan. Cinta lingkungan segala macam. Jadi untuk sekarang ada beberapa produk yang packagingnya itu menggunakan
ada yang kertas, terus ada yang plastik. Dan di produk yang baru yang akan launching di 2020 ini, semua bahannya itu terbuat dari karton. Itu yang pertama. Itu yang untuk packagingnya, dan udah tidak menggunakan plastik lagi. Contoh nih Om Glenn, ini saya buka yang barusan. Dia di dalamnya itu ini kertas, kayak ada gitu loh. Iya, kayak recycle, kertas-kertas recycle gitu ya. Iya, dia dari recycle. Dan sampai detailnya kabelnya juga. Ya, saya juga lihat itu kabelnya itu kabel ikatnya juga dari kayak serat gitu ya. Ini kita juga menggunakan yang bahan ramah lingkungan seperti itu. Jadi setiap tahun kami juga memperbaiki produk-produk kami dan semua display packaging kami. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti teman-teman beli produk House of Marley gitu kan, misalnya harganya mungkin up, tapi ternyata dalam prakteknya kertas semua gitu. Ternyata memang fokusnya dan filosofi perusahaannya seperti itu soalnya ya. Betul. Namun meskipun produknya menggunakan yang ramah lingkungan, kita percaya sama Om Glenn tuh yang udah pernah ngerasain sendiri di brandnya ya. Iya. Liberate Air sih, ini gue udah nyobain Liberate Air ini, memang baru satu sih gue nyobain yang ini, tapi ini gue sangat rekomendasi untuk ini. Kayaknya Om Glenn harus cobain yang No Bones Portable deh, yang speaker yang boleh. bestseller di House of Marley. Nanti kita kirim ya Om. Boleh, nanti gue akan coba dengerin. Oke, ini pertanyaan selanjutnya bro ya. Ini kayaknya detail nih. Smile Jamaica sama Uplift 2 gimana Om? Nah, gue nggak ngerti nih. Ini kayaknya produk kayaknya. Uplift 2. Oke. Untuk Smile Jamaica dan Uplift 2 itu perbedaannya ada di kualitas suara dan tampilan. Kalau misalnya Smile Jamaica yang masih ada silikonnya, kalau misalnya Uplift 2 udah tidak menggunakan silikon, jadi benar-benar kabel saja. Jadi emang bisa dikalungkan gitu. Ada nggak sih contohnya? Smile Jamaica yang ini? Iya, Upliftnya ya di bawah ya. Iya, Upliftnya di bawah. Di bawah. Kalau misalnya Smile Jamaica perbedaannya ini masih menggunakan silikon. Kalau misalnya Uplift 2 udah menggunakan kabel branded, saja. Ya, kabel branded kabel. Nggak kayak udah menggunakan ini aja nih, kayak kain ini. Oke. Gitu. Ya. Perbedaannya lebih ke detail suaranya sih. Kalau misalnya Uplift itu jauh lebih detail daripada Smile Jamaica. Oke. Itu ya perbedaan utamanya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari ini Mansuni lagi. Pernah kepikiran nggak kalau House of Marley bisa kolaborasi dengan brand-brand lain dalam menjaga lingkungan? Nih. Oke. Ya, kolaborasi, ya, true ya, pasti. Kita sangat open communication dan tentunya kita sangat senang ya apabila ada teman-teman yang mengajak House of Marley untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan ya. Betul. Project yang terdekat ini teaser ya Om. Ini mungkin baru kita sampaikan di live dengan Om Glenn ini ya. House of Marley akan bekerja sama dengan 420. Oke. Nanti bakal ada campaign-campaign yang akan kita. Ada campaign-campaign yang akan di launching. Iya. Nice. Oke, ini next dulu ya. Ini dari Aksaruslan. Ngebahas apa Om? Kita ngebahas tentang House of Marley bro. Ini dari Joe PM. Berikan alasan mengapa saya dan teman-teman harus beli dan punya produk dari House of Marley. Nah, gimana bro? Steve, oke. Alasan Steve. Alasan, oke. Tapi kesannya kayak ini banget ya. Iya. Bisa terjawab. Harus bisa terjawab tapi ini bener loh ini. Tapi ini kan poin penting gitu. Oke, ini kan kita apalagi sekarang kalau lu tahu ya, kita benar-benar Indonesia apalagi itu digempur dari pasar Chi-Fi. Chi-Fi itu barang-barang produk audio dari China dan itu berbagai macam. Nah pasti mereka akan pengen tahu ini dibanding gue beli Chi-Fi yang harganya segini sama House Marley, gue bisa dapat apa gitu. Ini tapi dari Joe PM ini bagus juga sih pertanyaannya. Oke, mungkin ada beberapa poin ya untuk menjawab pertanyaan ini. Poin pertama, kita akan membahas tentang kualitas suaranya. Jadi kalau misalnya kualitas suara dari House of Marley ini, kalau menurut Steve ya itu nggak perlu diragukan lagi karena emang base yang membuat itu emang pecinta musik gitu atau musisi atau musisi. Jadi emang udah paham banget tentang kedetailan suara atau
kualitas suara yang akan dihasilkan seperti itu dengan bahan-bahan yang ada yang ada di material setiap produk House of Marley seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membeli produk audio device mungkin kita bisa beli ya dengan produk apapun yang ada di Indonesia gitu, kayak mungkin brand-brand lain gitu kan. Tapi poin yang paling penting itu kita juga mendukung lingkungan juga gitu kan. Jadi nggak sekedar sebuah produk, tapi ada perjuangan, ada visi misi gitu yang ada di dalam sebuah produk tersebut gitu. Dan kalau saya tambahkan secara sederhana, House of Marley dengan produk-produknya, dia tidak hanya ingin memberikan suatu pengalaman bermusik yang lebih menarik, namun juga turut mengajak, menyadarkan, memberikan kesadaran bahwa pentingnya kita menjaga bumi ini. Alam. Ya. Dan produk House of Marley, ketika teman-teman menggunakannya, teman-teman mungkin akan mind blowing ya. Teman-teman akan tidak menyangka bahwa produk-produk seperti ini aja bisa diterapkan di dalam suatu teknologi speaker. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa House of Marley ingin memberikan sebuah pelajaran penting, bahwa saatnya kita beralih ke situasi yang bersahabat dengan ekosistem, dengan alam. Bahwa manusia, kita tidak pernah benar-benar menjadikan manusia berada di puncak rantai makhluk hidup. Betul. Namun manusia merupakan bagian dari kesatuan itu semua. Dan kita harus sama-sama menjaganya, dan kita memulainya dari campaigns yang tentu dengan dari produk House of Marley. Begitu. Jadi memberikan pengalaman dan memberikan kesadaran. Itu poin pentingnya ya. Poin pentingnya. Sesuai dengan quotes Marley nih, Om Glenn. Jadi apa yang kita berikan kepada alam, alam akan memberikan sebuah hal yang baik. Give back. Give back. Betul. Nice. Oke, next. Ini untuk harga TW House of Marley berapaan, Min? Yang ini kayaknya ya. Yang ini di 3 jutaan ya? 3,3 kalau nggak salah ya? Berapa? Ya, betul. 3.300.000. Ya. 3.300.000. Kalau Om Glenn menyarankan di angka berapa, Om? Kalau bisa sih 2,5. 2,5 ya, Om ya. Semoga manajemen melihat, Om. Ya, amin. Jadi bisa lebih affordable, tentu saja pasti lebih banyak yang akan bisa memiliki kan lebih bagus. Tapi dengan kualitas suara yang bagus, kemudian dengan prinsip filosofi House of Marley yang seperti itu, pasti menyenangkan sekali gitu. Baik. Nih, next ya, ada di Masyuni _27_Norris ID. Rencana ke depan House of Marley ada event musiknya nggak? Ini. Oke, event musik Pradi, ini menarik ya. Sebenarnya event musik ini juga sedang kita rencanakan. Kita akan kolaborasi dengan beberapa musisi-musisi yang udah kerjasama dengan House of Marley, dan kita akan membuat satu event di mana event itu juga mengutamakan tentang lingkungan hidup gitu kan. Bisa lingkungan juga hidup. Ya, tentang seperti itu. Ya, tentang, amal ya. Iya, tentang amal, tentang kebersamaan. Kita sedang merancang itu, Om. Kita Jadi memang ada rencana ya untuk campaign untuk dalam bentuk kayak konser atau perform gitu ya. Waktu kemarin saya juga ingin sedikit cerita sih. Om Glenn. Waktu itu bulan ini kan ada konser musik reggae ya. Ya, betul. Musik reggae. Nah, dari teman-teman pecinta musik reggae itu mengajukan proposal kerjasama gitu kan. Namun dalam prakteknya karena datangnya terlalu mepet, Om Glenn. Jadi kita tidak bisa berikut serta. Oke. Sedangkan Hari Reggae Internasional. Hari Reggae Internasional itu kan di bulan ini. Nah, karena mereka pengajuannya di bulan ini juga, sekitar 3 minggu lagi, itu kita tidak bisa masuk. Betul. Jadi emang di dalam sistem kami ada suatu pengajuan bahwa kita membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Yang tentunya dari pengajuan-pengajuan tersebut, saya juga ingin memberikan share kepada para teman-teman semua di sini ketika mungkin mengajukan suatu konsep acara dan sebagainya. Teman-teman boleh jangan sungkan mengirimkan itu semua kepada kita. Namun kita butuh waktu sekitar 4 bulan. Ya, dan kita menyarankan teman-teman untuk membuat dalam 2 format bahasa.
Yang dalam pertama proposalnya ya bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah, apabila dari House of Marley Indonesia menilai bahwa proposal ini layak, itu akan langsung diteruskan proposal yang bahasa Inggrisnya. Artinya kami tidak akan mengubah apapun. Tapi sekiranya di House of Marley Indonesia sendiri menganggap atau menilai bahwa pengajuannya tidak bisa diteruskan, itu tidak akan kita teruskan. Jadi ada 2 step itu ya. Jadi jangan sungkan ya. Ya betul, karena silakan berarti teman-teman yang lagi mau bikin event juga bisa untuk kerjasama sama House of Marley ya. Ya. Betul. Oke, next bro, ini ada Muhammad Trial 25. Kalau mau lihat koleksi lengkapnya di mana Kak? Nah ini. Koleksi lengkap. Ya untuk koleksi lengkap sementara ini ya House of Marley di Indonesia, kalian bisa lihat partner-partner yang udah kerjasama dengan kita, toko-toko seperti Playwork Store, Lorus, terus habis gitu Cellular World di Bali. Jadi kalau misalnya di Playwork Store ini yang cukup lengkap sih Om, karena ada 27 store di Indonesia. Yang mudah dijangkau ya. Dan udah tersebar juga di 12 kota besar di Indonesia juga. Kayak gitu nanti. Di dekat rumah Om Glenn juga ada tuh. Ya. Di mana? Di PVJ? Bandung kita ada di Paris Panjia PVJ, betul. Sama Urbanation ada di 23 Pascal. Oh, oke. Ya, cuman memang orang-orang masih belum berani ke mall juga sih sebenarnya. Iya, betul. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Ada lagi nggak? Coba gua lihat ya. Sebenarnya untuk campaign sih lagi kita garap bagai apa ya? Bagaimanapun kan kita House of Marley ada di Indonesia, kita akan memberikan sesuatu untuk Indonesia juga. Betul. Seperti Oke. Ini dia nanyain earphone dong bang. Apa sih maksudnya earphone? Ya ada lah produk earphone-nya ada ya? Ada dong, banyak banget Om. Tapi yang paling favorit itu di Smile Jamaica. Smile Jamaica. Itu base wire ya, kabel ya? Bukan wireless kan? Ada yang wireless, ada yang kabel. Ya. Kita ada dua versi. Dan kita memberikan garansi selama 1 tahun. Ya, menariknya itu. Garansi 1 tahun. Garansinya 1 tahun. Kalau misalnya brand-brand lain mungkin kalau misalnya rusak itu mungkin di servis ya. Tapi kalau misalnya House of Marley ini kita benar-benar ganti yang baru. Jadi nice. Bagus, itu poin penting itu. After sales itu penting sekali. Oke. Ya silakan bro dan sis, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu sedikit, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada yang bertanya silahkan ya. Ini tadi ada yang gue lihat apa sih? Oh ini dari Jordi Glue. Apakah ada lowongan kerja untuk saya lulusan kehutanan untuk bekerja di bidang lingkungan House of Marley? Nah boleh nih. Nanti kami tanyakan dulu ya. Iya, mungkin kalau di pusat kali ya, yang di House of Marley pusatnya. Betul. Kalau kan yang di sini kan lebih fokus ke, walaupun ada juga unsur peremajaan hutan segala macam, tapi kan memang bisnis utamanya adalah jual audio sebenarnya kan. Betul. Karena begini Om Glenn, meskipun kita menanam 1 pohon, itu pihak Marley, House of Marley tentu bekerja sama dengan One Tree Planting Organization. Oke. Ya, jadi itu udah organisasi internasional, charity, dan kita yang menyalurkan hasil dari pembelian produk kepada organisasi tersebut. Oke, itu ya.